Oke, hari ini kita akan belajar PS mengenai pasar. Sebelumnya, aku mau salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita melakukan pelajaran ini, kita berdoa mulai. Oke, sudah terlihat Abdillah. Abdillah biasanya panggil siapa? Raffi atau Abdillah? Alhamdulillah juga nggak apa-apa, Bu. Oke. Kalau Mutia panggilannya Tia atau Salsabila? Mutia Salsabila. Dengar saya? Terlihat Raffi? Abdillah Raffi sudah terlihat? Ya, Sudah ya. Oke, kita mulai untuk eh, sore ini. Kita akan belajar tentang pasar. Apa itu pasar? Ada yang tahu? Coba apa Abdillah Raffi? Raffi aja ya panggilnya. ya, Bu. Apa itu pasar? Tempat jualan. Ya, tempat penjualan. Selain itu, dan tempat penjualan aja. Tempat transaksi jual beli. Tempat transaksi jual beli. Di situ ada penjual, ada pembeli. Terus bisa melakukan apa biasanya di pasar tradisional? Tawar menawar. Tawar menawar. Setelah itu apa? Ada Harga penjual, ada pembeli, terus bisa melakukan tawar menawar. Terus kita bisa melihat barang tersebut secara langsung ya. Iya. Iya. Kalau di pasar apa namanya? Pasar tradisional bukan pasar abstrak atau pasar online. Kalau apa? Di online kita tidak bisa melihat atau memegang barang tersebut. Melihat bisa, tapi untuk apa namanya? Untuk memegang, melihat misalkan apa? Kainnya, apa barangnya seperti apa kita tidak bisa lihat, mungkin hanya sebuah foto atau juga apa namanya? Sampel aja yang di situ ya. Jadi kita belajar tentang nanti untuk yang apa namanya mata uang untuk minggu depan dulu ya. Ini kita belajar tentang pasar dulu. Iya, Bu. Ada yang bisa menyebutkan berapa jumlah macam-macam pasar? Ini pasar itu sebagai apa? Sebagai pasar memiliki fungsi sebagai apa? Fungsi Distribusi pasar. distribusi, terus apa? Fungsi pembentuk harga. Untuk membentuk harga, terus satu lagi sebagai Fungsi promosi. fungsi promosi sebagai pembentuk harga, terus sebagai promosi, terus satu lagi sebagai distribusi pembentuk harga, fungsi promosi. Kenapa dinyatakan sebagai fungsi distribusi? Karena apa? Ada yang bisa apa namanya? Ada yang bisa jelaskan apa itu fungsi distribusi? Untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Iya, pasar yang untuk memperlancar distribusi dari produsen ke konsumen. Biasanya apa namanya? Produksi misalkan kayak produksi apa makanan, produksi barang jadi dari bahan baku kain menjadi baju itu dibawa ke pasar karena biasanya produsen tidak bisa apa namanya? Ada yang tidak bisa caranya memasarkan. Bagaimana supaya bisa laku dagangannya dibawa ke pasar. Ada toko-toko mereka sudah terbiasa cara cara untuk
menjajakan barang-barang tersebut, baik secara langsung maupun secara perantara. Di pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang-barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. Dan distribusi barang dan jasa memiliki pasar yang baik. Pembentuk harga biasanya kalau misalkan sudah sudah di pasar, barangnya sama, jumlahnya sama, itu harganya biasanya seragam, harganya sama. Misalkan walaupun satu toko menjual dengan harga lebih tinggi, yang satu lebih rendah, tapi nanti biasanya untuk peaknya atau harga jadinya, harga nilai tertingginya itu sudah ditentukan di pasar tersebut. Misalkan harga baju di toko A harganya 20.000, harga di toko B harganya 20.000, 25.000. Tapi nanti untuk untuk net harga tertinggi biasanya ada pada 20 misalkan 15 atau 17 karena mereka sudah mematok harga. Cuman mereka hanya meninggikan untuk biasanya ada tawar menawar harga kan seperti itu. Siapa yang biasanya yang pinter nawarnya biasanya bisa dapat lebih murah. Kalau misalkan tidak bisa menawar, hanya langsung dibayar, ya itu berarti keuntungan dari sebuah tokonya. Itu namanya fungsi pembentuk harga, itu mewujudkan kesepakatan harga antara pembeli dan penjual. Tadi yang dari distributornya, misalkan distributornya harganya 15, sama semua toko-toko itu menjual membeli dari distributornya 15, tapi nanti dia untuk menjual lagi kepada konsumen biasanya dengan harga yang tinggi. Tapi biasanya mereka karena di pasar tradisional biasanya akan ada tawar menawar harga. Dan itu terjadi kesepakatan harga antara pembeli dan penjual. Pembeli biasanya membeli barang dengan memperhitungkan manfaat dan kegunaan barang tersebut. Kalau misalkan barang itu benar digunakan, dia akan membeli. Kalau misalkan tidak, biasanya dia hanya menawarnya seenaknya saja gitu kan. Ya tidak. Siapa yang suka ke pasar? Atau misalkan ikut sama orang tua belanja ke pasar? Jarang. Ada tidak yang suka ke pasar? Di tempatnya Raffi, yang dekat pasar apa, Vi? Pasar Jati Asih. Oh, pasar Jati Asih. Kalau di tempatnya Salsa, pasar apa, Sa? Salsa, pasar apa, Sa? Oke, sekarang fungsi promosi. Apa itu promosi? Memperkenalkan hasil produk kepada produksi masyarakat. Melalui fungsi ini pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan, biasanya kalau ada produk baru di produk baru yang launching biasanya dikenalkan di pasar supaya masyarakat kenal. Tapi kalau untuk era sekarang tidak harus langsung dibawa ke pasar ya, biasanya lewat lewat Facebook, online, apalagi sekarang marak TikTok, ya kan? Tapi untuk sekarang yang himbauan dari pemerintah untuk tidak menjual lewat TikTok ya. Tapi guru belum baca peraturannya, nanti guru mau cari untuk peraturannya sekarang seperti apa. Nanti guru cari, nanti guru mau share ke teman-teman supaya tahu kalau misalkan di situ ada dari segi hukumnya. Nanti juga ditanyakan sama Bu Iva juga ya untuk segi hukumnya. Terus sekarang kita lanjut kepada macam-macam pasar menurut wujudnya. Pasar ada pasar apa? Ada pasar konkret dan pasar konkret dan pasar abstrak. Apa itu pasar konkret? Pasar konkret yaitu pasar yang nyata atau pasar yang ada unsur-unsurnya, itu seperti ada penjualnya,
ada pembelinya, juga ada barang yang diperjualbelikan di situ sekaligus, yaitu di pasar setiap hari yang kita kunjungi. Kita bisa memilih barang secara langsung, bisa tawar-menawar, dan bisa melakukan transaksi di pasar tersebut. Kalau pasar abstrak sekarang bentuknya seperti apa? Gimana, Vi? Pasar abstrak, Vi? Atau salsa? Gimana, Sa? Gimana? Pasar abstrak. Yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung di dalam pasar, akan tetapi transaksi dilakukan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui oleh pembeli. Kalau sekarang seperti pasar online ya, yang di online itu kita tinggal memesannya saja, biasanya apa namanya, kayak yang sudah kita ketahui teman-teman kita jual apa, karena ada menawarkan, itu nanti biasanya langsung kita misalkan kita ngelis gitu kan, nanti bisa langsung barang itu atau makanan tersebut bisa diantar sampai ke alamat kita atau ke rumah kita. Terus menurut jenis barang yang diperdagangkan, ada barang apa? Konsumsi dan barang produksi, yaitu di pasar yang menjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari, contoh di pasar ikan, pasar buah-buahan, supermarket, dan mall. Pasar konsumsi itu pasar yang menjualbelikan barang keperluan kita sehari-hari. Kalau misalkan kebutuhan pokok, ada pasar ikan, buah-buahan, terus supermarket. Biasanya kalau misalkan pasar ikan biasanya khusus untuk menjual ikan semua dari nelayan. Terus pasar buah-buahan tersebut biasanya juga dari distributor langsung kepada penjual. Mereka membelinya dalam partai besar, yaitu untuk dijual kembali seperti di di pasar minggu, yang menjual barang-barang konsumsi di pasar Senen. Terus barang-barang produksi itu pasar yang menyediakan faktor produksi, contoh pasar tenaga kerja, merupakan tempat tenaga kerja untuk untuk mencari lapangan pekerjaan, atau pasar modal. Ini nanti bisa dicatat ya untuk tugasnya. Silahkan Raffi sama Salsa, bisa ditulis ya, Raffi ya. Yuk, bisa ditulis. Oke, nanti untuk tugasnya apa itu pasar modal ya. 1. Yuk kita lanjutkan, yaitu menurut luas jaringan distribusi pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar yang melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Bentuk dan jenis barang yang diperdagangkan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya setempat. Seperti di pasar Klewer atau pasar Beringharjo, yaitu pasar setempat, pasar yang menjual barang-barang unggulan yang ada di daerah setempat. Misalkan seperti di pasar Klewer, karena di situ banyak terdapat produsen batik, juga di Yogyakarta, karena di situ juga banyak terdapat produsen batik. Terus juga bisa di Pekalongan, yaitu di pasar grosir Setono yang menjual khusus untuk batik. Terus yang kedua yaitu pasar nasional, pasar yang mencakup pembelinya dalam wilayah suatu negara dan ada penjual, ada pembeli dari berbagai daerah di negara tersebut, serta menjual produk yang dibutuhkan oleh masyarakat di negara tersebut. Yaitu contohnya seperti di pasar Tanah Abang ya, pasar Tanah Abang menjual berbagai produk di seluruh
Nusantara. Oke, pasar regional yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada di suatu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi yang berada dalam wilayah kawasan tersebut. Yang keempat yaitu pasar internasional. Pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Biasanya komoditi yang dijual merupakan produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Ini biasanya kayak minyak, beras, terus kayak produk-produk impor, dan juga Indonesia juga mengimpor misalkan kayak gandum, coklat, itu Indonesia ada yang mengimpor. Indonesia juga mengekspor beberapa komoditi seperti ada berbentuk kayu, terus ada juga palawija, semua untuk kebutuhan di seluruh masyarakat. Terus waktu penyelenggaraannya yaitu ada yang dinamakan pasar harian, terus pasar mingguan. Kalau pasar harian, pasar yang ada setiap hari. Kalau pasar mingguan itu dilaksanakan paling seminggu sekali. Biasanya kalau ada biasanya seperti daerah pegunungan ya, pasarnya seperti pasar mingguan, cuman ada di hari apa dengan hari apa, kalau enggak di bulan apa sama bulan apa. Dan ini juga contohnya seperti pasar hewan, nggak setiap hari dibuka, hanya mungkin untuk seminggu sekali. Terus pasar bulanan, terus ada juga pasar tahunan seperti kemarin di PRJ. Jakarta sedang mengadakan perhelatan, yaitu ada ulang tahun Jakarta, maka diadakannya Pekan Raya Jakarta, menjual produk-produk baru untuk ajang promosi. Itu tadi fungsi dari pasar. Pasar menurut organisasi atau strukturnya, pasar dengan persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan homogeen atau sejenis, yaitu penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga ditentukan oleh pasar. Yaitu misalkan untuk di pasar di Tanah Abang ya, pasar di Tanah Abang sudah ada los-los sendiri atau di lantai 1 untuk menjual kain, di lantai 2 untuk menjual produk yang sudah jadi seperti baju, nanti lantai selanjutnya untuk baju anak-anak, semua dijual belikan secara homogen atau sejenis. Semua toko menjual yang produk yang sama. Terus pasar dengan persaingan yang tidak sempurna, yaitu pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini, penjual dapat mempengaruhi harga. Kalau misalkan barang itu bagus, berarti bisa dengan dengan harga yang tinggi. Tapi kalau misalkan barang itu dengan kualitasnya tidak bagus, biasanya harganya ditekan sekali untuk ada level kisaran di bawah. Sekarang harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan harga pasar ialah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar
dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan. Karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang seimbang. Terbentuknya harga pasar ini melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Harga pasar ini terjadi setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oke, untuk selanjutnya, untuk tugasnya ya teman-teman ya. Ini nanti teman-teman silakan bisa di screenshot untuk tugasnya. Nanti teman-teman ini penelitian ya. Nanti habis itu untuk minggu depan nanti teman-teman bisa presentasi. Ini untuk kegiatan ekonomi ada di pasar yang sangat kompleks, baik yang menyangkut masalah pembeli, ada penjual barang, distribusi barang, ke pasar, kegiatan kuliah di pasar, lahan parkir, keamanan, dan barang yang diperdagangkan. Dalam penelitian ini dapat mengambil masalah yang berhubungan misalkan dengan barang jasa yang diperjualbelikan di pasar tersebut, harga barang yang ada di pasar tersebut, barang dagangan yang paling banyak dibeli, omset penjualan per hari. Setelah memiliki masalah yang akan diteliti, nanti dilakukan pengamatan berbagai kegiatan di pasar, kemudian silakan mengajukan pertanyaan yang menyangkut masalah yang diteliti, kemudian menuangkannya dalam bentuk laporan. Nanti dibuat makalah yaitu mengenai barang yang diperdagangkan, perjualan omsetnya berapa, banyak pedagang yang di pasar tersebut, harga barang dan jasa. Ini nanti langkah-langkahnya untuk persiapannya, masalah penelitiannya, barang dan jasa yang dijual, serta banyaknya penjual, barang yang paling laku dan disukai oleh konsumen. Nanti teman-teman pilih salah satu ya di pasar mana, terus mengamati pasar mana, dan nanti teman-teman bisa di situ melihat pasar itu menjual apa, terus setiap hari atau hanya seminggu sekali atau hanya satu bulan. Silahkan nanti teman-teman diteliti dalam satu pasar ya, dilihat kalau nanti teman-teman bisa ikut orang tua ke pasar, melihat pasar tersebut dari barang-barang yang barang-barang yang diperjualbelikan, harga-harga yang ada di pasar, terus barang yang banyak dibeli di pasar, serta omset penjualan perharinya di pasar tersebut. Ini nanti sudah ada di sini, nanti teman-teman dilihat. Kalau misalkan misalkan barang yang dijual, pakaian jadi, sepatu, perabot rumah tangga, elektronik, atau banyak. Nanti teman-teman pilih untuk salah satu ya, mau yang sayuran boleh, atau barang yang untuk lauk pauk boleh, silahkan dipilih yang paling nyaman untuk teman-teman. Setelah itu dibuat tabelnya seperti ini ya. Oke, untuk hari ini guru cukupkan sekian saja. Kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan. Raffi sudah paham, Raffi? Itu satu aja Bu ya? Iya, silakan pilih salah satu aja, nggak usah semua. Ya, di harga per unitnya, banyaknya penjual, omset penjual. Ya, nanti silakan berarti nanti ada wawancara dengan penjualnya, nanti tanya kan harganya berapa, banyaknya penjual berapa. Nanti kamu bisa datang ke pasar sama orang tua
atau sendiri juga nggak apa-apa. Silakan berkunjung ke pasar, membuat sebuah penelitian. Ya, Bu. Ada lagi yang ditanyakan, Raffi? Udah, Bu. Sudah. Nanti coba sama teman-temannya yang belum masuk Zoom, dikasih tahu ya untuk tugasnya ya, Raffi ya. Iya, Bu. Oke. Sudah paham ya, Raffi ya? Paham. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mari kita berhamdalah dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.